Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusri sebagai CEO dari lulusan ID. Pada hari ini, saya beserta tim akan mempresentasikan hasil daripada viability analysis dari venture kami. Next. Nah, lulusan ID ini merupakan platform karir cerdas yang membantu mahasiswa dan fresh graduate Indonesia menyiapkan CV, profil LinkedIn, serta pencocokan kerja yang lebih pintar. Dan di sini kami didukung oleh Career Advisor bersertifikat internasional. Next. Nah, di sini ada tim kami. Kami adalah mahasiswa ITERA dari berbagai latar belakang. Saya sendiri sebagai CEO, didukung dengan Rahma Andiana sebagai design lead, Arik Naswan sebagai marketing lead, Nikma Azima Putri sebagai CV reviewer, dan juga Rehadia Situmorang sebagai operational manager. Next. Baik, kita lanjut di sini. Yang pertama tuh di sini di tim 5SI ini yang dimana ada di lulusin ID atau Ignite Indonesia. Yang pertama di sini tuh ada lebih dari 70% perusahaan memakai ATS. Banyak CV yang tidak lolos dan LinkedIn yang ada tuh belum optimal sebagaimana mestinya. Next. Nah, di sini juga di problem statement kita di sini yang pertama itu problemnya itu adalah mahasiswa dan fresh graduate itu tuh mengalami kesulitan yang membuat CV sesuai standar industri dan mengoptimalkan LinkedIn sehingga peluang lolos kerjanya tuh lebih rendah. Impact-nya buat mahasiswa dan fresh graduate itu menurunkan peluang kerja kandidat dan menyulitkan recruiter menemukan talenta-talenta yang tepat untuk sebagai recruiter selanjutnya. Nah, yang sebagaimana mestinya, kadang ekspektasi industri dan realita lapangan itu berbeda. Seperti yang ada tuh, seperti kompetisi yang ketat, gimana satu lowongan kerja itu banyak sekali yang ngelamar, mungkin dari lowongan kerja hanya mencari 10, tapi pelamar itu bisa sampai 3.000 lebih. Terus ada keterbatasan waktu recruiter, yang dimana tuh rata-rata recruiter itu menghabiskan waktu hanya di 6-7 detik untuk melakukan penyaringan atau initial screening, yaitu pada CV yang penting itu loh. Dan yang ketiga, digitalisasi penilaian. Kadang industri tidak hanya membaca CV satu persatu secara manual di tahap awal, tapi mereka menggunakan teknologi AI atau ATS, Applicant Tracking System untuk menyaring kata kuncinya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat problem statement atau industri. Yang dimana problem being solved. Yang pertama, mahasiswa dan fresh graduate sering mengalami kesulitan dalam membuat CV yang sesuai dengan standar industri, serta kurang memahami bagaimana cara mengirimkan profil LinkedIn yang berakibat profil mereka kurang menarik bagi recruiter, dan peluang mereka untuk lolos dari seleksi kerjanya itu menjadi lebih rendah. Nah, di sini kita hadir sebagai supporting data. Nah, di sini tuh ada data yang dimana lebih dari 70% perusahaan memakai ATS, banyak CV yang tidak lolos, dan LinkedIn yang belum optimal.
Nah, masalahnya tuh biasanya untuk fresh graduate adalah yang pertama, mispersepsi estetika dan substansi. Bagaimana banyak mahasiswa mengira CV yang baik adalah CV yang indah secara visual, dari warna, diagram lingkaran, atau bar presentasi skill. Padahal itu sebenarnya bukan. Mereka hanya terjebak pada tren desain, bukan kejelasan informasi. Yang kedua, ketiadaan product awareness atau diri sendiri sebagai produk. Fresh graduate itu sering gagal memposisikan diri mereka sebagai solusi bagi perusahaan. Mereka hanya menulis CV dari sudut pandang apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya bisa berikan untuk menyelesaikan masalah dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, penggunaan bahasa angan-angan atau fake language, yang dimana menggunakan kata-kata sifat yang tidak bisa diukur. Contohnya hardworking, fast learner, kreatif, seperti itu. Dan industri tidak butuh klaim, industri hanya butuh bukti logis. Dan lanjut, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada problem analysis. Yang pertama tuh di sini ada effective stakeholder. Yang dimana mahasiswa dan fresh graduate sebagai pencari kerja yang utama kesulitan membuat CV dan mengoptimalkan profil LinkedIn. Selain itu, recruiter juga atau perusahaan terdampak karena kesulitan menemukan kandidat yang mampu menampilkan kompetensinya dengan baik melalui CV dan profil profesional. Yang kedua, ada impact on stakeholder. Mahasiswa dan fresh graduate mengalami rendahnya peluang lolos seleksi kerja atau kurangnya percaya diri, serta kesulitan menampilkan kemampuan mereka secara optimal, yang dimana di sini tuh recruiter kesulitan mengidentifikasi kandidat yang sesuai dengan informasi pada CV dan profil LinkedIn yang tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, ada root causes. Kurangnya pemahaman mahasiswa dan fresh graduate tentang standar CV yang sesuai dengan industri dan penggunaannya sistem ATS, serta minimnya pengetahuan dalam mengoptimalkan profil LinkedIn. Selain itu, terbatasnya juga akses terhadap panduan yang jelas dan relevan membuat mereka kesulitan untuk menampilkan kompetensi secara efektif. Dan yang keempat, dan yang terakhir, personal atau tim connect. Kami memilih masalah ini karena sebagai mahasiswa kami juga merasakan langsung kesulitan dalam membuat CV yang sesuai dengan standar industri dan mengoptimalkan profil LinkedIn. Kami melihat banyak teman yang mengalami hal yang sama juga, sehingga kami ingin berkontribusi dalam memahami dan mengatasi masalah yang dekat dengan kehidupan kami. Next. Nah, di sini tuh ada target customer segment, yang dimana target utamanya itu adalah mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang ada di Indonesia yang sedang mencari pekerjaan pertama, terus secondary-nya di universitas atau kampus karir yang ada di Indonesia. Next. Nah, di sini tuh ada customer segment and persona, yang dimana yang pertama tadi kan primary segmentnya adalah mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate Indonesia yang sedang mencari pekerjaan utama. Nah, di sini tuh kita memberikan contoh sampel. Yang pertama tuh di sini ada namanya dia sebagai Andi Pratama, terus age-nya atau umurnya ada di 22 tahun, location-nya itu tempat dia berada, serta organisasi serta apa role dia di dalam suatu bidang. Yaitu di sini contohnya adalah persona primary role, if applicable. Dan di sini juga ada secondary segmentnya, itu yang untuk universitas dan kampus karir center di Indonesia. Lanjut, mungkin di sini ada customer profile, yang dimana di sini tuh education-nya itu ada college pass out atau udah selesai untuk perkuliahannya. Di sini gendernya ada male, occupation-nya itu pekerjaannya dia ada unemployed atau
belum bekerja. Terus di sini ada interests atau hobi atau hobinya mereka itu gaming dan entertain, serta primary source of information yaitu informasi utama mereka untuk menggali informasi itu di sini ada sosial media. Terus di sini ada shopping preference. Shopping preference ini tuh pilihan kita untuk berbelanja, yaitu di sini ada hybrid mungkin online dan offline, berbelanja offline dan online store. Serta di sini ada comfort with technology, yang dimana ini adalah kenyamanan menggunakan teknologi itu, kenyamanan dia ketika menggunakan teknologi itu hanya di medium atau sedang-sedang saja. Terus ini sini ada favorit sosial media yang dia suka tuh di sini yang sering sering dia gunakan tuh ada Facebook, TikTok dan WhatsApp. Terus di sini ada juga favorit offline gathering, yaitu kegiatan gathering langsung yang dimana ada di sini tuh ada community event yang dimana event untuk komunitas. Next. Ya, selanjutnya ini ada functional GTBD itu atau jobs to be done. Mungkin sebagai job seeker atau pencari kerja itu fungsionalnya itu membuat profesional CV, terus juga untuk menarik para recruiters buat para fresh graduate itu. Jadi CV kita itu harus dibuat profesional kalau untuk fungsional sebagai job seeker. Kemudian untuk emosionalnya sebagai job seeker itu kita harus percaya diri, terus juga kita harus menempatkan diri sebagai fresh graduate tetapi juga tidak terlalu takut untuk berusaha untuk mencari kerja sebagai job seeker itu. Kemudian di social GTBD ini sebagai job seeker kita juga harus ada membuat harapan. Mungkin di sini juga buat keluarga itu bangga, terus juga sebagai terlihat sebagai para pencari kerja yang sangat ready di berbagai bidangnya, di berbagai stand out among another candidates. Selanjutnya di sini ada current alternatif. Sebagai job seeker kita juga harus ngeliat nih mana sih mungkin sekarang ada di sosial media itu, di web itu banyak dari internet itu. Sebagai job seeker kita ngudain template CV itu buat ngebantu kita buat ngeliat nih CV yang sekarang lagi banyak digunain di para pencari kerja itu yang kayak mana, untuk khususnya buat fresh graduate. Kemudian kita juga ngeliat nih yang mana yang mungkin lebih generik atau yang profesional tuh yang mana, jadi kita nggak bingung buat ngeliat nih gimana kalau misalnya para job seeker itu ngebuat CV-nya itu. Jadi kita ngeliat lagi di online. Lanjut lagi mungkin di sini ada problem validation atau GOOTB, yang dimana yang pertama tuh di sini ada partial list of potential customer atau user interview, yang dimana tuh ini adalah list potensi customer atau usernya untuk bahan interviewnya. Yang pertama tuh di sini ada namanya tuh Rizky Ramadan. Untuk occupationnya itu atau untuk pekerjaannya untuk saat ini adalah mahasiswa. Dan yang kedua tuh ada namanya Siti Nurhaliza. Untuk occupationnya itu di sini ada dia sebagai fresh graduate, serta ada namanya tuh Bagas Pratomo. Occupationnya itu saat ini sebagai mahasiswa. Nah, di sini tuh ada problem validation yang dimana total customer atau users interview itu di sini tuh ada in person itu 5, virtual itu ada 10. Total customer atau user for whom this problem is important to solve 5 gitu.
Dan total customer atau user who was dissatisfied with the current alternative itu cuma 3. Nah, di sini tuh kita datang sebagai di sini tuh our solution, atau di mana tuh solusi dari produk kami atau perusahaan kami itu. Yang pertama itu kita memberikan layanan optimasi CV dan LinkedIn, berupa menyediakan jasa kerapian CV, pengembangan profil LinkedIn, serta analisis profil kerja secara personal untuk membantu pencari kerja meningkatkan kualitas profilnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan core teknologi atau metodologis. Core teknologi yang kita pakai itu ada React.js atau sebagai frontend, Node.js sebagai backend, and MySQL sebagai database, and OpenAI API untuk analisis CV berbasis AI, serta yang terakhir adalah AWS untuk clouding hosting. Selanjutnya ada solution design. Nah, solusi kami berbentuk platform web dan mobile dengan fitur CV Builder berbasis AI, analisis skor CV dan pencocokan lowongan kerja sesuai profil, begitu garis besarnya. Selanjutnya ada solution benefit. Nah, manfaatnya nyata dari meningkatkan kualitas CV, membangun kepercayaan diri, hingga membantu mengurangi pengangguran di kalangan fresh graduate. Selanjutnya, untuk kompetitor, kami bersaing dengan pemain lokal seperti Hayaluri ID dan global seperti ZT. Tapi keunggulan kami jelas, gratis dan fokus pada standar HRD Indonesia. Langsung saja ke slide makro analisis. Tren mendukung kami. Jadi tren ini mendukung kami. Digitalisasi rekrutmen terus tumbuh meski kami waspada ancaman dari AI otomatis dan kondisi ekonomi sekarang. Next. Di slide ini finansial proyeksi kami realistis. Tahun pertama revenue sekitar 18 juta, tumbuh ke 45 juta di tahun ketiga. Selanjutnya, di sini ada strategi di sini ada prototipe kami. Strategi go to market kami mulai dari Lampung menjangkau ke mahasiswa lewat Instagram, TikTok, dan kemitraan dengan pusat karir kampus. Next. Selanjutnya ada prototype validation. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita lanjut ke prototype validation. Yang pertama tuh di sini ada number of users engaged with, di situ ada 30. Terus how many people like or love the prototype, di sini ada 27. Dan how many people were either neutral or mostly unhappy with the prototype. Yang dimana tuh di sini ada 30 user yang menggunakan. Terus di sini ada 27 orang yang menyukai atau orang yang menyukai untuk prototipe tersebut. Terus di sini ada 1 orang yang kurang happy untuk produk tersebut. Di sini tuh ada prototype feedback yang pernah kita lihat tuh. Di sini ada what aspect of prototype did user love. Di sini tuh apa yang ada di dalam prototype itu yang orang tuh paling suka atau users tuh paling suka dalam penggunaan prototipenya. Yaitu pertama di sini pengguna tuh sangat menyukai fitur analisis CV otomatis yang kami memberikan skor dan merekomendasi perbaikan secara spesifik. Tampilan dashboard yang bersih dan mudah dipahami juga, mendapatkan respons positif, serta selain itu juga kita pengguna mengapresiasi adanya panduan optimasi LinkedIn yang terintegrasi dengan hasil analis CV mereka.
Terus di sini what aspect of prototype were disliked by user, yang dimana apa sih yang nggak apa sih aspek apa yang di dalam prototype ini yang user tuh kurang suka. Yang di sini ada beberapa pengguna merasa ingin ada fitur preview CV sebelum dan sesudah perbaikan secara langsung di platform. Satu pengguna menyarankan agar tersedia template CV yang bisa langsung diunduh. Next. Nah, di sini tuh ada competition analysis, yang mana di sini ada competitor name, type, strength, weakness, yang dimana competitor name-nya tuh di sini ada Harley ID, ZT, Kickrem, serta Top Resume. Nah, di sini tuh ada type-nya. Mereka tuh type-nya semuanya dari kompetitor yang ada tuh direct. Jadi langsung gitu. Dan kekuatannya atau strength-nya itu untuk Harley itu harganya murah, paham pasar Indonesia. Serta kalau untuk ZT itu di sini strength-nya itu ada brand global yang kuat dan banyak ulasannya juga banyak ulasannya di user-usernya. Terus di sini ada Kick Resume, yaitu AI writer tercanggih yang ada mungkin untuk kekuatannya. Serta Top Resume atau kekuatannya itu ada di analisis ATS yang mendalam. Tapi mereka juga mempunyai weakness atau kelemahan, yang dimana tuh Harley ID itu kelemahannya itu desainnya kurang modern, yang kesannya itu hanya template atau klasik. Untuk ZT itu weakness-nya juga persaingannya terlalu ketat di dalam Kick Resume tersebut. Serta kalau Kick Resume weakness-nya itu ada fitur gratis yang sangat terbatas. Kalau untuk Top Resume-nya, untuk Top Resume, weakness-nya itu harganya agak lumayan mahal untuk mereview kalau lebih mendetail gitu. Nah, di sini tuh our product service will better than competitor because di sini tuh produk kami, kenapa kita bisa mengklaim produk kami atau pelayanan kami itu lebih baik daripada kompetitor-kompetitor yang saya udah ucapkan di atas tadi, karena solusi dari kami tuh, layanan kami tuh gratis 100% dan dapat diakses oleh semua kalangan, baik mahasiswa, fresh graduate, ataupun orang yang sudah lama di dunia kerja. Serta di sini juga fokus kami tuh ada pada pasar lokal di Indonesia yang sesuai dengan yang sesuai dengan ekspektasi HRD. Terus di sini ada market size atau GTM, yang dimana tuh kalau misalnya market size kita atau GTM-nya kita itu ada kalau yang digitalnya ya, ada di Instagram, TikTok, email marketing, WhatsApp business, and content marketing. Terus kalau untuk langsungnya atau real life-nya, di sini ada spanduk dan banner juga, serta di pameran, serta bazar-bazar, kolan, majalah, dan majalah-majalah. Nah, market size-nya itu untuk di Globality ada di 6,1 miliar USD, mewakili total pasar global HRT. Terus di sini ada growth rate-nya itu CAGR-nya itu ada di 15% pada tahun 2025 sampai 2030. Source-nya itu kita dapat dari Ken Research and Grand View Research 2024 ke 2024. Lanjut, di sini tuh ada market size-nya, yang dimana ada total addressable market atau TAM, yaitu ada di angka 6,1 miliar USD, yang tadi mewakili total pasar global HRT. Terus di sini di service available market atau SEM di angka 50 juta USD. Terus yang ketiga itu ada di serviceable obtainable market atau SEUM di angka 1 miliar dalam 2 tahun pertama operasional. Terus di sini ada assumption atau asumsinya, fokus pada mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate di Indonesia yang aktif mencari kerja dan membutuhkan bantuan pembuatan CV serta optimasi profil LinkedIn 50 atau 20. Dan di sini juga kita bisa lihat di grafiknya itu ada SEOM-nya, SEM, and TAM-nya juga. Serta research ini tuh kita dapat dari Ken Research and Grand Review Research 2024 atau 2024. Lanjut.
Selanjutnya di revenue models atau pricingnya, awal itu revenue model primary itu free, gratis. Itu sebagai bentuk ke daya tarik kita itu ngebuat dari web sendiri, itu dari web sendiri itu gratis. Kemudian di revenue model secondary atau yang keduanya itu baru kita ada software as a service model, di mana ada biaya yang bakalan diberikan jika para fresh graduate atau job seeker yang mau konsultasi atau ngebahas CV-nya itu lebih lanjut buat para menarik recruiter gitu. Oke, selanjutnya di sini kita ngelihat di Lean Canvas ini, kita ngelihat juga di problemnya kan banyak mahasiswa fresh graduate kesulitan membuat CV yang sesuai standar industri dan mengoptimalkan LinkedIn sehingga peluang lolos kerjanya lebih rendah. Jadi mungkin dari sini kita ngelihat banyak kayak problem-problem fresh graduate yang benar-benar masih awam sama CV yang harusnya digunain buat menarik para recruiter itu yang kayak mana sih, itu masih banyak orang yang belum tahu. Kemudian di solutionnya itu kita ngebuat jasa yang mungkin merapikan CV dari web itu, kemudian ada pengembangannya, ada juga analisis profil kerja yang cocok nih buat personal dia tuh yang kayak mana. Kemudian key metricnya itu kita dari ngukur jumlah penggunaan aktif ya tiap bulannya, konversi ke konsultasi premium juga gimana nih jumlah pelanggannya, apakah puas atau tidaknya itu kita ngelihat dari jumlah kepuasannya. Kemudian unique value proposition ini kita ngebuat gratis bikin CV yang standar dari HRD Indonesia, kemudian juga ada konsultasi ahli, cuman membayar sekali seumur hidup dan gratis sampai kapanpun. Jadi hanya bayar sekali, kemudian untuk konsultasinya boleh lebih dari satu itu tetap tidak dikenakan biaya di kemudiannya. Next. Next-nya ini ada go to market approach. Di sini itu kita ngelihat nih mulai dari Lampung provinsi tahun pertamanya itu fokus di Lampung, kemudian kita jalan ekspansi bertahapnya ke wilayah Sumatera sama kota-kota besar di Indonesia gitu. Itu lewat dari Instagram, TikTok, email marketing, WhatsApp bisnis itu buat komunikasi lebih lanjutnya. Kemudian ada juga dari spanduk, banner. Kita ngelihat marketing KPI-nya itu dari jumlah pengunjung website, terus tingkat retensi pelanggannya itu gimana, apakah menaik atau turun. Terus ngapain ini? kompetitornya juga Gue bikin video lihat terus. kompetitor unggul di TikTok itu sama influencer itu ngelihat dari Instagram juga ada, Facebook Ads juga ada. Terus ada GTM Partners. Kita partnernya ada dari karir influencer atau influencer yang mungkin banyak yang nge-influence di bidang karir. Ada yang kayak buat gimana nih contohnya buat CV, ada content creator yang kayak gitu, juga ada link content creators. Komunitas pencari kerja itu juga kita partner dengan mereka, banyak lagi yang lainnya gitu. Next-nya. Oke, next kita bisa melihat di sales and customer service, di mana untuk layanan pelanggan kami menggunakan 3 saluran utama. Yang pertama itu Instagram DM untuk pertanyaan singkat,
lalu untuk email support untuk kendala format atau dokumentasi, lalu dan yang paling utama ialah WhatsApp support, karena mahasiswa sudah sangat nyaman pakai WhatsApp. Nah, saluran distribusi kami ini menggunakan website atau aplikasi secara langsung, menjalin kemitraan dengan peserta kampus, serta menjual subscription B2B melalui marketplace dan direct sales. Lalu kita juga saluran penjualan digital kami meliputi Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp bisnis dan juga Shopee. Sedangkan saluran penjualan fisik kami, pusat karir kampus untuk kerjasama workshop CV gratis dan orientasi baru untuk sponsor klinik CV. Lalu untuk key performance indikatornya itu ada KPI, penjualan kami ini rasio gratis dan berbayar, penting untuk model premium, dan juga nilai seumur hidup pada pelanggan yang bisa disebut dengan LTV dari 1 kali bayar. Kami juga mengukur daripada NPS, yaitu Net Promoter Score, via WhatsApp setelah konsultasi, setelah CSAT, Customer Satisfaction Score, dan juga setelah sesi konsultasi ataupun review CV. Nah, dengan strategi ini, kami yakin dapat menjangkau mahasiswa secara efektif dan juga membangun loyalitas pelanggan. Next. Nah, sekarang kita bisa melihat dari finansial gitu kan. Nah, untuk mode pendapatan kami itu, kami ada 2. Yang pertama itu gratis sebagai premium untuk layanan dasar. Selanjutnya kita menggunakan software as a service, SaaS, yaitu untuk fitur premium. Lalu untuk unit penjualan kami adalah paket konsultasi seumur hidup dengan harga jual 50.000 per unit. Nah, untuk proyeksi tahun pertama kita itu pendapatan mungkin bisa sekitar 150 juta sampai mungkin labanya 132 juta. Dan ini adalah angka didasarkan daripada target di bulan pertama, yaitu kami memesan target 40 paket. Dan pertumbuhannya itu bisa kita lihat di sini 10% per bulan. Nah, dengan biaya tetap yang rendah dan kontribusi margin yang tinggi, kami optimis bahwa mencapai break even di bulan kedua. Dan model bisnis ini memungkinkan kami untuk tetap sustainable sekaligus tetap terjangkau bagi mahasiswa. Lewat melalui enggak. Selanjutnya ada cost and revenue assumption. Di sini itu ngeliat ya dari perhitungan keuangan yang didasarin sama jumlah jumlah pelanggan, kemudian harga layanan, terus juga ada biaya operasional. Itu kayak pengembangan dari platform, pemasaran, serta ada hostingnya juga. Dari data ini itu ngelihat dari sebagai dasar proyeksi kita ya, pendapatan sama keuntungannya itu gimana. Terus juga di sini ada profit and loss projection. Di sini ngelihat dari 12 bulan ini kita ngelihat perhitungan keuangannya. Ngelihat dari proyeksi pendapatan keuntungannya lulusin ID ini, ngelihat nih trennya tuh atau positif atau negatif, di mana model bisnis yang kita bangun ini cukup layak atau enggak dijalanin ke depannya gitu, apakah dapat berkembang di bulan-bulan berikutnya begitu. Kemudian di sini ada performance and break-even analysis. Di tahun pertama kita 150 juta pendapatannya, kemudian ada laba bersihnya itu 132 juta. Jadi
dari perhitungan ini nih kita dapat titik impas mungkin perkiraannya di bulan pertama. Cuman mungkin bisa break even juga di bulan kedua karena juga kita biaya operasionalnya masih relatif kecil. Jadi layanannya banyak ngegunain sumber daya yang udah ada gitu. Jadi nggak perlu modal yang besar, butuh barang-barang modal yang besar karena cuma butuh sumber daya aja. Lanjut ada di next steps-nya ini kita mungkin goals untuk 10 sampai 12 bulan 10 sampai 12 ini ngejangkau 300 mahasiswa, membangun merek yang kuat. Kemudian 4 sampai 6 ini ngejangkaunya 100 pengguna, meningkatkan kualitas. Terus juga di bulan ke-7, 9 itu 200. Jadi bertahap ya dari bulan ke-1 sampai ke-3 itu 30 mungkin. Kemudian di 7 9 di 4 6 100, 7 9 200 sama 10 sampai 12 itu baru mencapai 300. Next. Selanjutnya itu ada Venture Feasibility Assessment yang dimana itu Strengths Ventura kami membantu mahasiswa membuat CV yang profesional dan kompetitif untuk magang dan lamaran kerja. Dan kami juga memberikan masukan yang personal mengidentifikasi kesalahan umum dalam CV dan menawarkan layanan dengan harga terjangkau. Umpan balik positif dari pelanggan menunjukkan bahwa layanan kami meningkatkan kepercayaan diri. Terus ada areas of improvement. Di sini kami perlu meningkatkan strategi pemasaran agar lebih dikenal mahasiswa, standarisasi proses review CV untuk menjaga kualitas. Rencana ke depan memperluas layanan pengumpulan lebih banyak umpan balik serta memperkuat kredibilitas melalui testimoni dan sukses. Next. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat di timeline ini ada di bulan 1 sampai 3 itu memvalidasi layanan CV dengan 30 pengguna. Terus di time needed-nya itu ada review CV, physical reference needed-nya itu ada laptop, dan file needed-nya itu ada 3 juta. Nah, di bulan ke-4 sampai bulan ke-6 itu menjangkau 100 pengguna, meningkatkan kualitas. Di time needed-nya itu ada desain, physical resource needed-nya itu ada website, dan phone needed-nya itu ada senilai 9 juta. Selanjutnya di bulan ke-7 dan 9 itu menjangkau 200 mahasiswa, dengan memperluas layanan. Tim needed-nya itu penasihat, terus physical resource needed-nya itu ada situs web, dan fund needed-nya itu senilai 11 juta. Di bulan 10 sampai 12 itu menjangkau 300 mahasiswa untuk membangun merek yang kuat. Tim needed itu ada mentor, physical resource needed-nya itu ada kantor, dan fund needed-nya itu 14 juta. Nah, selanjutnya itu ada venture team-nya itu di sini Muhammad Yusri sebagai CEO, Rahma Andena sebagai design lead, Nikmazima Putri sebagai CV reviewer, Arik Nashwan sebagai marketing lead, Rehagel sebagai operational manager. Selanjutnya itu kami platform yang membantu mahasiswa fresh graduate dan pencari kerja meningkatkan peluang karir melalui layanan pembuatan dan penyuntingan CV profesional. Fokus pada utama kami yaitu membangun pengguna membuat CV yang jelas, menarik, dan sesuai dengan standar industri. Selain itu juga memberikan masukan yang personal sehingga pengguna dapat tampil lebih percaya diri dan profesional di hadapan
Rex Reuter. Next. Selanjutnya itu membantu mahasiswa membuat CV profesional dan kompetitif untuk magang dan kerja, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui masukan personal, layanan terjangkau, dan bimbingan karir. Kami juga berkomitmen untuk menjadikan persiapan karir lebih mudah diakses oleh semua mahasiswa tanpa terkendala biaya atau kurangnya pengalaman. Nah, itu untuk semua daripada yang sudah teman-teman saya jelaskan. Nah, untuk kesimpulannya, lulusan ID ini bukan cuma sekedar jasa CV, melainkan adalah platform karir cerdas untuk Indonesia dengan layanan CV, LinkedIn, dan juga smart job matching. Oleh karena itu, ayo bergabung dengan lulusan ID, bangun karirmu mulai dari CV. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.